Halo teman-teman, Natal Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki. Dan pastinya teman-teman tetap semangat ya untuk memperjuangkan nomor induk pegawai atau NIP di seleksi P3K tahun ini. Nah, kali ini kita membahas materi Pasciolopsis busci, sitohistoteknologi, imunologi serologi, kimia darah urea, hematologi DIFCON, mikologi mikosis, demam tifoid, gal kultur, dan HIV AIDS. Ini merupakan part bagian ketujuh. Semoga dengan soal-soal ini yang diperkirakan muncul dan dikeluarkan oleh panitia seleksi menjadi pencerahan bagi teman-teman. Pastinya teman-teman bisa nanti menggali-gali juga materi-materi ini dengan membaca di website atau di lain atau membaca buku. Nah, kita mulai ya soal nomor 1. Pasciolopsis busci. Pasciolopsis busci endemik di Kalimantan Selatan, daerah Babirik. Merupakan cacing yang menginfeksi pada manusia anggota kelas dari titik-titik dengan stadium infektif titik-titik. Yang A. Cestoda metaserkaria, yang B. Trematoda metaserkaria, yang C. Nematoda metaserkaria, yang D. Cestoda telur infektif, atau yang E. Nematoda larva dalam daging. Nah, ini jawabannya pastinya dia adalah masuk dalam kelas Trematoda dan yang infektifnya adalah metaserkaria. Nah, bentuk cacingnya seperti ini ya setelah dilakukan pewarnaan. Yang mana ini adalah cacing hermafrodit ya. Jadi dia bisa melakukan persilangan di dalam satunya itu karena dia memiliki dua kelamin dalam satu cacing. Nah, lanjut lagi di sini ya. Pasciolopsis busci itu secara hierarkinya dia memiliki dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya. Kingdomnya Animalia, Platyhelminthes, kelasnya Trematoda, ordo Echinostostomida, family Pasciolidae, kemudian genusnya Pasciolopsis, sementara spesiesnya Pasciolopsis busci. Pasciolopsis busci adalah salah satu trematoda usus yang bersifat hermafrodit yang dapat menimbulkan penyakit Pasciolopsiasis. Host dependent parasit ini adalah manusia, babi, kadang-kadang anjing. Host intermediate-nya di sini yang pertama adalah keong air, sedangkan host intermediate kedua adalah tumbuhan air. Nah, yang jadi masalah di sini manusia memakan tumbuhan air dalam kondisi mentah sehingga terinfeksi. Nah, jadi informasinya di sini dia endemik hanya di Kalimantan Selatan saja di daerah Babirik ya. Nah, Desa Kalumpang ya, kebanyakan di situ. Karena saya pernah melakukan survei ke sana dengan mahasiswa. Lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 2, sitohistologi. Kali ini membahas pap smear. Pap smear dilakukan pada wanita berisiko kanker. Pembuatan preparat pap smear dengan spesimen diambil pada titik-titik dengan teknik pewarnaan titik-titik. Ini untuk menambah pengetahuan teman-teman materi ini ya. A. Leher serviks, dinding mulut rahim, Fava Nicolo, leher serviks, dinding rahim, gram Hooker, swab vagina, gram, biopsi pada kulit, Fava Nicolo, biopsi pada kulit, hematoxylin iosin. Jadi jawabannya teman-teman harus memilih pada leher serviks, dinding mulut rahim, menggunakan pewarnaan teknik Fava Nicolo. Jadi di sini ini pilihan yang harus teman-teman pilih ya. Nah, sedikit kita membahas mengenai pap smear. Sediaan hapusan epitel dinding mulut rahim yang diwarnai menurut metode Fava Nicolo tahun 1940. Pap smear dapat menemukan sel-sel abnormal prakanker di leher rahim yang dapat berkembang jadi kanker dan juga peradangan.
Nah, kegunaannya diagnosis keganasan, diagnosis infeksi, indeks maturitas. Dan pap smear ini dilakukan minimal 1 tahun sekali ya bagi wanita yang sudah menikah dan mungkin di usia-usia di atas 40 tahun. Nah, untuk gambarannya seperti ini gambaran hasil pap smear. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 3, imunologi serologi. Kali ini yang kita bahas yaitu demam berdarah dengue. Karena di musim hujan atau mungkin di beberapa kota demam berdarah dengue ini selalu ada, terutama kota-kota yang memiliki rawa-rawa dan padat penduduk ya biasanya. Pada kasus DBD anak perlu dilakukan uji antibodi ya untuk melihat pembentukan antibodi. Apabila hasil pemeriksaan stik dengue, IgG dan IgM terdapat garis pada zona T1, T2 serta C, maka titik-titik hasilnya yang A negatif, yang B invalid, yang C positif IgG, yang D positif IgM, yang E positif IgG dan IgM. Jadi karena garisnya pada zona T dan T1, T2, maka ini adalah positif IgG dan IgM. Jadi garisnya di IgG, IgM itu berarti 3 garis ya yang membentuk zonanya pada kartnya. Nah, untuk melihatnya kita bisa melihat di sini apabila negatif dia hanya di C saja. Kalau invalid itu tidak muncul di T dan C, polos tidak ada sama sekali, atau hanya di T saja, C-nya tidak ada. Sementara IgG ini hanya di T2, sementara IgM hanya di T1. Apabila keduanya atau 3 garis maka IgG, IgM ya, tidak beserta C. Nah, untuk diferensiasi DBD, teman-teman bisa melihat pada berikut ini berdasarkan dengue, IgG, IgM. Apabila IgG, IgM positif maka dengue sekunder. Apabila IgM saja dengue primer, apabila IgG saja dugaan dengue sekunder. Apabila tidak ada negatif keduanya non dengue atau primer awal. Tes ulang setelah 4-7 hari. Nah, pemeriksaan antibodi IgG dan IgM yang spesifik berguna dalam diagnosis infeksi virus dengue. Walaupun ada saat ini NS1, mungkin nanti kita bahas di soal selanjutnya. IgM terdeteksi mulai hari ke-3 sampai 5. Meningkat sampai minggu ke-3, menghilang setelah 60 sampai 90 hari. Jadi IgM ini ciri khasnya adalah antibodi yang awal-awal dibentuk oleh tubuh, yang mana nanti segera digantikan oleh IgG. IgM ini adalah antibodi pentamer ya, kelas Mu. Jadi di sini paling awal dibentuk sebagai respon adanya infeksi. Nah, sementara IgG pada infeksi primer terdeteksi mulai dari hari ke-14. Pada infeksi sekunder terdeteksi mulai hari kedua. Jadi nanti kalau misalnya si pasien ini pertama kali kena IgM muncul, nanti hari ke-14 nanti muncul IgG. Bersama dengan itu IgM turun dan IgG akan menjadi tunggal ya. Tapi apabila pasien kena infeksi ulang atau kena infeksi sekunder istilahnya, dia sudah pernah kena lalu kena lagi serangan, maka mulai hari kedua IgG sudah bisa dideteksi. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4 setelah selesai kita membahas mengenai demam berdarah dengue. Nilai urea dalam darah adalah berapa? Yang A 75 sampai 110 mg per dl, yang B 10 sampai 50 mg per dl, yang C 0,7 sampai dengan 1,2 mg per dl, 3,8 sampai 5,1 gram per dl,
Atau yang E 3,4 sampai 7,0 mg per dl. Jadi ini teman-teman harus menghafal nilai rujukan kimia klinik karena wajib supaya teman-teman lebih mudah menjawab soal. Karena kalau melihat soal seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali, tapi jawabannya sulit bila tidak hafal. Nah, untuk jawabannya di sini ya, urea adalah 10 sampai 50 mg per dl. Nah, untuk mengingatnya maka saya uraikan di sini masing-masing untuk nilai normalnya atau nilai rujukan per parameter. 75 sampai 110 mg per dl itu adalah milik glukosa darah puasa atau GDP, BSF atau BSN. Sementara 10 sampai 50 mg milik urea atau ureum. 0,7 sampai 1,2 mg per dl itu milik kreatinin. 3,8 sampai 5,1 gram per dl itu milik albumin. Sementara yang E 3,4 sampai 7,0 adalah milik asam urat. Nah, sementara kalau kita melihat diferensiasi berdasarkan jenis kelamin, kreatinin itu untuk pria, sementara asam urat itu untuk wanita. Untuk wanita asam uratnya 2,7 sampai dengan 5,7 ya. Sementara kreatinin pada wanita itu adalah 0,6 sampai dengan 0,9 mg per dl. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana dengan bun. Nah, bun caranya urea dibagi 2,14 maka keluarlah nilai bun. Nah, nilai rujukan bun ini teman-teman tinggal memasukkan 10 bagi 2,14, 50 bagi 2,14. Jadi kurang lebih nanti kemungkinan nilai normal dari bun 4 sampai dengan 23 ya miligram per dl untuk nilai rujukan bun. Kita pindah ke soal nomor 5, hematologi. Pewarnaan hapusan darah dengan konsentrasi tinggi metanol pada catnya ya, sehingga tidak memerlukan fiksasi tersendiri adalah pewarnaan titik-titik. Yang A Giemsa, yang B Wright, yang C Romanowski, yang D Migron-Wall Giemsa, yang E iron hematoxylin. Jadi jawabannya di sini adalah Wright. Jadi zat warna Wright itu menurut Ganda Subrata di penuntun laboratorium klinik dan memang benar-benar seperti itu ya. Konsentrasi yang tinggi kadar metanol di dalam zat warna ini bisa langsung teman-teman melakukan fiksasi menggunakan zat warna Wright. Nah, fiksasi dengan cara menuangkan zat warna Wright pada sedia napus. Setelah 1 menit sampai 2 menit sudah terfiksasi, tambahkan sama banyak Aquades mungkin atau buffer, biasanya buffer fosfat, atau 2 kalinya sehingga mewarnai area sediaan yang kita warnai. Diamkan kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 menit. Maka pewarnaan Wright bisa sudah dicuci. Nah, kita pindah di sini ya. Untuk informasinya, Giemsa ini fiksasi terpisah atau tersendiri dengan metanol absolut. Sementara Wright langsung. Romanowski fiksasinya terpisah mirip dengan cara kerja Giemsa. Migron-Wall Giemsa ini pulasan tanding. Sebenarnya kalau Migron-Wall itu mirip dengan cara Wright, dia fiksasi langsung. Jadi di sini Migron-Wall Giemsa ini menggabungkan 2 zat warna Migron-Wall dan Giemsa. Mungkin seperti Wright Giemsa. Jadi kekurangan Giemsa ditutupi oleh adanya kelebihan dari Wright. Sama saja dengan kekurangan Wright bisa ditutupi dengan Giemsa. Sementara iron hematoxylin ini untuk sediaan patologi anatomi. Nah, sebagai tambahan ilmu di sini, pewarnaan sediaan apus darah, metilin blue bersifat basa, mewarnai elemen bersifat asam. Seperti asam amino dan protein dan komponen lainnya, sehingga disebut dengan basofil. Kemudian neutrofil ini gabungan antara nanti eosinofil. Jadi iosin ini bersifat asam, mewarnai elemen bersifat basa seperti komponen sitoplasma dan hemoglobin. Di tengah-tengah keduanya maka neutrofil, gabungan dari zat warna asam dan basa, dia netral.
Sementara pada kasus lain misalnya parasit, ring dari Plasmodium falciparum dan vivax, dia perlu zat warna yang memberi kontras lebih bagus. Maka diperlukan azurmetilin, zat warna biru langit yang ditambahkan pada gimsa. Dahulu diduga zat warna metilin blue ini adalah metilin zat warna yang sudah teroksidasi dan rusak. Jadi awal-awalnya dulu metilin blue dengan iosin dicampur. Nah, kebetulan pada saat itu dia menganggap memakai metilin blue yang sudah teroksidasi atau rusak, yaitu si azurmetilin. Memakai zat warna yang rusak ini, yang sudah teroksidasi ini, memberi hasil yang lebih bagus, ada kontrasnya. Nah, sejarah itulah yang menyebabkan dibuatlah sebuah zat warna kombinasi antara azurmetilin, metilin blue dan iosin, dinamakan dengan pewarnaan gimsa atau Romanowski juga sama. Nah, kita pindah ke soal nomor 6, skabies entomologi. Seorang anak diperiksa ke dokter dengan keluhan sangat gatal di punggung, kalau digaruk sering lecet, perih dan berdarah. Diagnosa sementara terinfeksi skabies. Untuk menegakkan diagnosanya, maka dilakukan langkah-langkah. Apa saja? Yang A, pengambilan darah dan diperiksa secara mikroskopik. Kerokan kuku KOH 10% diperiksa secara mikroskopik. Kerokan kulit dilakukan kultur untuk mencari Sarcoptes KB. Kerokan kulit ditambah KOH 10% untuk menemukan Sarcoptes KB. Atau yang E, pemeriksaan tinja untuk menemukan Sarcoptes KB. Nah, untuk opsi ini karena skabies maka harus ada kata kunci Sarcoptes KB. Jadi jawabannya adalah yang D. Kulit dikerok ya kan, ditambah dengan KOH untuk menghancurkan keratin kulit manusia, maka akan muncul atau terlihat jelas si parasitnya, yaitu Sarcoptes KB. Skabies ini kita lihat dulu sedikit secara gambar seperti ini ya, disebut dengan orang kudis. Jadi dia membor kulit manusia sehingga menimbulkan rasa sakit dan gatal yang luar biasa. Skabies atau kudis disebabkan oleh Sarcoptes KB. Jadi dokter memastikan kudis pada pasien dengan mencari serta mengeluarkan tungau dari kulit menggunakan jarum. Bisa saja seperti itu atau menggunakan pisau bedah atau skalpel nanti. Atau ya dengan cara teknik membuka jaringan tadi yang dibor itu untuk diambil. Nah, sampel kulit dilihat melalui mikroskop di laboratorium untuk memastikan keberadaan telur dan tungau dewasa tadi. Dia bisa saja setelah memakan, dia mungkin melakukan proses reproduksi dengan melepaskan telur. Telur tadi akan menetas dan melakukan infeksi ulang walaupun dia sudah mati. Kita pindah ke soal nomor 7, mikologi jamur. Nah, jamur ini kemungkinan bisa saja keluar ya teman-teman, apalagi jamur ini kan lokalisasinya pada tubuh berbeda-beda. Nah, kita lihat soalnya ya. Penyakit oleh jamur dengan kurap kulit kepala. Jadi di kulit kepala yang kena jamurnya. Infeksi pada rambut terjadi di atas akar rambut pada bagian kulit kepala yang botak terlihat bentuk kemerahan. Edema bersisik dan membentuk vesikel. Pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan peradangan dan mengarah pada mikosis sistemik. Maka jenis penyakit ini titik-titik. Yang A tinea corporis, yang B tinea capitis, yang D tinea pedis, yang D tinea cruris, yang E tinea unguium. Nah, jawabannya teman-teman harus memilih tinea capitis. Jadi capitis ini kepala. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar di area kepala di bagian rambut itu ada warna merah-merah. Ini penanda dari infeksi jamur pada tinea capitis. Nah, untuk diferensiasinya teman-teman bisa melihat di sini ya. Apabila corporis itu pada badan, muka, tungkai, leher, lengan. Sementara capitis itu kepala atau kulit kepala dan rambut bagian akarnya.
Sementara tinea pedis itu adalah pada bagian kaki, baik kaki kanan kaki kiri. Ya ini biasa disebut dengan atlet foot ya di sini. Sementara tinea cruris itu pada selangkangan, kelamin, paha, bokong. Jadi di wilayah sekitar bokong ya. Sementara untuk tinea unguium adalah kuku tangan dan kaki, menyerang pada kuku. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8, hematologi rutin. Seorang ATLM melakukan hitung jenis leukosit pada darah pasien anak. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan neutrofil segmen meningkat. Nah, dasarnya bagaimana mengatakan neutrofil segmen meningkat? Nah, oleh sebab itu pertanyaannya di sini ya. Jumlah sel neutrofil segmen normal dalam darah tepi adalah titik-titik. Yang A0 sampai 1%, yang B1 sampai 3%, yang C 20 sampai 40%, yang D 50 sampai 70% atau yang E 2 sampai 6%. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini ya untuk sel-sel yang kita dipkon ya di dalam darah tepi. Yang pertama itu adalah basofil, kedua eosinofil, yang ketiga neutrofil segmen. Melihat neutrofil segmen itu yang di bagian atas ada drumstick, berarti ini mungkin dari darah milik jenis kelamin wanita atau perempuan. Nah, untuk jawabannya di sini teman-teman ya 50 sampai 70% nilai normal dari neutrofil segmen. Mungkin pada saat penghitungan bisa 75 atau 80% ya. Jadi berdasarkan itu maka dikatakan neutrofilia, jadi meningkat. Nah, lalu lanjut untuk nilai normal masing-masing 0 sampai 1% milik basofil, 1 sampai 3% eosinofil, 20 sampai 10% limfosit. Neutrofil segmen 50 sampai 70, sementara 2 sampai 6% neutrofil batang. Nah, untuk monosit 2 sampai 8%. Untuk lebih jelasnya teman-teman lihat nilai normal hitung jenis leukosit pada tabel berikut ini. Jadi sangat lazim sekali teman-teman menghafal nilai normal dari hitung jenis masing-masing leukosit beserta jumlah mutlaknya, jumlah persen dan jumlah mutlaknya. Jumlah mutlaknya ya teman-teman bisa melihat di bagian ujungnya. 0 sampai 50 sel, eosinofil 400 sampai 300, neutrofil 80 sampai 600, neutrofil segmen 2000 sampai 7000, limfosit 800 sampai 400, monosit 8 sampai dengan 80 ya, bukan 800 ini. Ini sorry saya salah ketik. Nah, jadi berdasarkan ini teman-teman bisa melihat sampai sejauh mana di sini nilai normalnya. Jadi nilai normal monosit ini yang keliru ya. Harusnya di situ 80 sampai 800 ya, 80 sampai 800. Yang kelirunya itu yang 8-nya, bukan 8 tapi 80. Jadi teman-teman bisa mengoreksinya di sini ya. Lanjut kita pindah ke soal nomor 9, demam tifoid. Seorang wanita berusia 20 tahun diduga menderita demam tifoid. Dokter menyarankan untuk pemeriksaan gal kultur atau kultur gal di laboratorium. Waktu yang tepat untuk pengambilan darah titik-titik. Nah, ini terkait dengan demam tifoid dan pra-analitik, jadi harus teman-teman menguasainya. Yang A minggu pertama sejak timbulnya penyakit, yang B minggu kedua setelah mendapatkan terapi antibiotik, yang C minggu ketiga sebelum pemberian antibiotik, kemudian yang D 1 bulan setelah timbulnya penyakit, kemudian yang E minggu keempat setelah mendapatkan terapi antibiotik. Jadi jawabannya pastinya teman-teman harus memilih yang A. Jadi minggu pertama sejak timbulnya penyakit. Jadi di hari-hari awal setelah kena penyakit atau diagnosisnya pada saat pasiennya itu merasakan demam, sakitnya kena demam tifoid. Mungkin disitulah dimulai untuk pengambilan gal kultur. Karena pada kondisi ini bakteri berada atau masuk dalam peredaran darah. Jadi darah diambil dari pasien untuk dilakukan biakan.
Nagal kultur demam tipoid kita informasikan sedikit buat teman-teman. Kultur darah standar utama direkomendasikan oleh WHO dalam mendiagnosis demam tifoid. Sampel darah sebaiknya diambil pada fase bakteremia. Bakterinya masuk di peredaran darah dan dijumpai dalam darah. Bakteremia sekunder dan sebelum mendapatkan antibiotik. Mungkin saja teman-teman yang membuat hapusan darah menemukan bakteri basil di dalam hapusan darah. Itu mungkin pada kasus tertentu mungkin teman-teman bisa menemukan. Kultur darah mempunyai sensitivitas terbaik 40-60% bila dilakukan minggu pertama hingga awal minggu kedua. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Minggu pertama hingga awal minggu kedua. Efikasi kultur akan meningkat dengan semakin banyaknya sampel yang diambil. Jadi misalnya mengambilnya sebanyak 5 ml atau 10 ml itu lebih bagus ketimbang hanya 1 ml darah dari si pasien diduga demam tipoid. Lanjut lagi ya, kita selanjutnya soal nomor 10, HIV AIDS. Seorang yang terinfeksi HIV tidak serta-merta menghasilkan antibodi. Periode jendela atau window period kasus infeksi HIV perkiraan sekitar titik-titik. Yang A 0 sampai 2 bulan, yang B 3 sampai 4 bulan, yang C 3 sampai 6 bulan, yang D 0 sampai 1 bulan, yang E 1 sampai 2 hari. Ini penting bagi teman-teman yang bekerja di pelayanan VCT mobile ya, karena ini untuk menentukan masa idealnya untuk dilakukan uji HIV. Walaupun di sini setiap pasien yang tertangkap dan diketahui berhubungan risiko harus dilakukan uji HIV. Jadi bisa juga memperhitungkan nanti dites ulang ya pada beberapa bulan kemudian. Mungkin saja dia masuk di window period. Nah, jawabannya untuk window period di sini adalah 3 sampai 6 bulan. Jadi 3 sampai 6 bulan. Pada saat pemeriksaan pertama, si pasien ini mungkin saja negatif atau non-reaktif, atau mungkin saja reaktif atau positif. Apabila kasusnya perilaku hubungan berisikonya memang benar-benar positif, tapi uji rapidnya negatif atau non-reaktif, maka ini masuk ke window periode. Pasiennya sudah terinfeksi, tapi belum muncul antibodi yang bisa mendiagnosis bahwa pasien tadi benar-benar kena HIV AIDS. Jadi window period HIV adalah waktu infeksi HIV dan deteksi virus. Terinfeksi virus HIV namun belum dapat dideteksi karena antibodi belum cukup oleh alat uji yang digunakan. Mungkin saja ini terdeteksi dengan teknik ELISA atau menggunakan teknik yang lebih sensitif. Tapi menggunakan rapid bisa saja non-reaktif. Jadi diperiksa ulang lagi kembali si pasien beberapa bulan kemudian melewati window period. Misalnya saat ini kemudian suruh kembali lagi 3 bulan atau 6 bulan kemudian. Oke ya, kira-kira itu saja dengan berakhirnya 10 soal prediksi P3K CPNS tahun ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan pastinya teman-teman bersemangat tetap untuk belajar dan latihan soal-soal. Dan bagi teman-teman yang menyimaknya dari awal, semoga teman-teman lulus untuk ujian atau soal-soal P3K tahun ini dan menjadi bagian dari ASN pada tahun depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.